Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Dengannya kita berharap agar menjadi hamba Allah yang istiqomah ala thariqil haq, di atas jalan yang lurus, hatal mamat alal has. Dalam keadaan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Kita masih pada kitab Kaifa Nafhamul Quran. Kita memasuki pembahasan kaifiyatud da'wah ilallah. Bagaimana tata cara berdakwah, mengajak kepada Allah, menyeru orang-orang menuju Allah, berdakwah jalan agama Allah ke jalan Allah. Qala Allah Ta'ala, disebutkan di surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ila sabili rabbika, ke jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan bantah mereka, billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri hadhil ayah, yaqulullahu ta'ala amra rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayadul khalaq ila Allah bil hikmah. Qala Ibnu Jarir wa huwa ma anzalahu alaihi minal kitabi was sunnah wal mau'izatul hasanah bima fihi minaz zawajir wal waqa'i bin nas dzakirhum biha liyuhadhiru bi'sallah ta'ala wa qaluhu wajadilhum billati hi ahsan man ihtaja minhu ila manadhira wa jidal falyakun bil wajhil hasan birifqin wal layyin wa husni khitab. Qala ta'ala wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Al-Ankabut 46. Fa amarahu ta'ala bil layyinil janib kama amara Musa wa Harun alaihi salam inna ba'athahuma ila fir'aun biqaulihi faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surah Thaha ayat 44. Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi orang-orang, mengajak makhluk, ini jelas ya dari bangsa jin dan manusia, mengajak kemana? Ilallah, menuju Allah, berdakwah menuju Allah.
bil hikmah, dengan hikmah. Berkata Ibnu Jarir, yaitu apa yang Allah turunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Berupa apa? Berupa Alkitab, Sunnah, dan nasihat yang baik. yakni yang mana padanya ada mencegah, melarang, ada memberikan semacam hukuman kepada orang-orang, memberikan peringatan pada mereka, diingatkan tentang akan adanya hukuman atau siksaan atau ancaman. Ingatkan mereka dengan dalil-dalil, dengan nasihat, agar mereka waspada dari azab Allah, hukuman Allah, siksaan Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantah mereka dengan yang lebih baik. Yani ada kalanya orang yang butuh untuk dibantah, didebat, maka bantahlah dengan rupa yang baik, dengan lembut, lemah lembut, dengan bagusnya dalam mengajak bicara. Sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlul kitab, dan jangan kalian membantah ahlul kitab kecuali dengan yang lebih bagus, lebih baik. Dikecualikan pula bagi mereka orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan lemah lembut, sebagaimana memerintahkan Nabi Musa dan Harun alaihi wasallam tatkala Allah mengutus keduanya kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, kalian katakan kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan mau sadar atau takut, mau ingat tentang peringatan Rabb. Surah Thaha ayat 44. Wa qala Ibnu Qayyim fi tafsir al-ayat as-sabiqah, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala maratib ad-da'wa bihasbi maratibil khalaq. Ibnu Qayyim dalam tafsir ayat yang tadi, Allah menjadikan tingkatan-tingkatan dakwah itu juga disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan keadaan orang-orangnya yang didakwahi. Tidak sama semua, bisa berbeda-beda sesuai keadaan dan kondisinya masing-masing. Ada fal mustajib al-qabil al-dzaki alladzi la yu'adidul haq wa la ya'bahu yud'a bi tariqil hikmah. Orang yang mau menyambut dakwah, orang yang mau siap menghadapi, menerima dakwah, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tidak melawan kebenaran, tidak berpaling dari kebenaran, yud'a bi tariqil hikmah, maka orang yang seperti ini didakwahi dengan cara yang hikmah. Wal qabilu alladhi indahu naun ghaflah wa ta'akhur yud'a bil mau'izatil hasanah wa hiya al-amru wan nahyu al-maqrun bit tarhib wa tarhib. Ada juga yang orangnya modelnya menerima tapi lalai, terbelakang, terlambat, tidak bersegera. Orang-orang yang seperti ini didakwahi, dinasihati dengan baik, ada perintah, ada larangan, amar ma'ruf nahi mungkar, digandengkan pula dengan ancaman dan harapan. Sehingga bagus bagi orang tersebut agar misalnya ketika dia lemah dari sisi tidak ada ketakutan, dia akan mendapatkan rasa takut ketika ditakut-takuti tentang ancaman. Kemudian ketika dia malas-malasan beramal soleh, ketika diberi harapan tentang surga jannah dan segala isinya, maka dia akan bersegera dan berlomba berkenaan dengan memperbaiki semangatnya dalam beramal soleh. Dilihat kondisinya tidak sama semua.
Wal mu'adidul jahid yujadil billati hiya ahsan. Sedang orang yang menentang, melawan, maka orang yang seperti ini dibantah dan dibantah dengan yang lebih baik. Dan ini yang benar. Hadza huwa sahih fi makna hadil ayah, dalam makna ayat ini. Tidak la ma yaz'um asiru mantiqil Yunani, tidak sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang ahli filsafat Yunani, anal hikmah qiyasul burhan. Bahwasanya katanya hikmah itu adalah merupakan analogi, kias berkenaan dengan bukti. Wa hiya da'watul khawas, dakwanya orang-orang khusus. Kemudian wal mau'izatul hasanah, kias, ketika al mau'izatul hasanah merupakan kias dari kata al-khitabah. Khitabah berkenaan dengan ceramah. Wa huwa da'watul awam, ini yang dakwanya yang disuruh adalah orang-orang awam. Wal mujadilatu billati hiya ahsan hiyal qiyas al jadali, bantahan untuk orang berkenaan dengan bantah. Wa huwa raddu syughabil masyahib bi qiyas jadali musallam al muqaddimat. Maka ini adalah penjelasan yang salah. Kenapa? Karena hanya berdasarkan usul-usul ahli filsafat dan meniadakan munafil usul muslimin, meniadakan usul dasar-dasar kaum muslimin. Wa qawaididdin min wujuhi katsirah, juga meniadakan kaidah-kaidah agama dari banyak sisi. Laisa hadza mawdi' dzikriha, bukan tempat untuk menjerangkan masalah hal ini. Tapi yang jelas bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, al hikmah, al kitab, as-sunnah, ini dalil-dalil dengan dalil. Al-kitab dan as-sunnah wal mau'izatul hasanah, ini nasihat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Jadilhum billati hiya ahsan, membantah dengan bantahan yang baik. Ini tidak semuanya orang dibantah ya, tapi dilihat kondisi orang-orangnya. Min fawaidil ayah, di antara faedah ayat, wujubud da'wah ilal Islam. Yang pertama adalah wujubud da'wati ilal Islam wal badu bit tauhid wa huwa wajib kifai idza qama bil ba'd ajza 'anil baqi. Wajibnya dakwah mengajak kepada Islam, memulai dengan tauhid. Dan ini adalah fardu kifayah sifatnya. Jika yang lain sudah ada, maka bagi yang lainnya gugur, artinya tidak ada dosa berkenaan dengan hal tersebut. Sudah mencukupi. Dan menyebutkan berkenaan dengan fardu kifayah ini bukan maksudnya berleha-leha atau tidak peduli, bukan seperti itu. Tapi ini hanya menempatkan hukum sesuai dengan pada tempatnya. Adapun berkenaan dengan saran atau nasihat atau berkenaan dengan memilih mengambil faedah, maslahat, pahala dan sebagainya, maka tentunya masing-masing kita tidak ingin mengalami kerugian dan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan berdakwah, apalagi berdakwah tauhid. Yang mana tentunya kita ingin masuk jannah, selamat dari api neraka, dan tentunya kita ingin juga ada orang yang didakwahi kemudian taubat dari kesyirikan menuju tauhid, taubat dari bid'ah menuju sunnah, taubat dari maksiat menuju taat. Maka ini adalah kegembiraan tersendiri ketika seorang tersebut kelak di jannah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kenikmatan yang berlimpah. Bahkan dia mendapatkan pahala kebaikan, balasan kebaikan lebih banyak dari orang yang diajaknya. Karena yang orang yang diajaknya nanti juga dapatkan pahala, kemudian yang mengajak dapat pahala dan tanpa mengurangi satu sama lainnya. Dan ini enggak perlu diucapkan pahala saya ditransferkan ke guru saya atau bagaimana, tidak seperti itu. Tapi seorang yang mengajak kepada al-haq, mengajak kepada kebenaran, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya dan tanpa mengurangi satu sama lainnya. Hingga ini faedah yang banyak berkenaan dengan dakwah. Kasarannya jangan sampai kita tidak memanfaatkan apa yang kita bisa berkenaan dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah taat.
Yang kedua, bayan uslubid da'wah wa huwa ayyakuna bil kitab was sunnah. Penjelasan metode cara berdakwah yaitu dengan Alkitab dan As-Sunnah. Sehingga bukan sekedar dengan bukti-bukti belum tentu itu sebagai kebenaran. Maka penting untuk dirujuk, ditelaah, diteliti berkenaan dengan sesuai tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita bisa mengetahui ini batil karena menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak asal berdakwah, tapi kita harus berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, tentu dengan pemahaman para salafun saleh. Juga berdakwah bukan dengan akal-akalan kita, mikir sendiri tentang agama itu begini begitu, dan disampaikan. Mau mengajak apa? Mengajak ke diri kita, salah. Mengajak ke kelompok organisasi ormas kita, ya salah. Kita diperintah untuk mengajak kepada dakwah, pada agama Allah, agama Islam. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwanya. Mengajak orang-orang agar mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti kita. Adapun kita semata mengikuti, apabila apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, ya ikuti. Apabila tidak, ya tinggalkan. Karena tidak ada kewajiban siapapun di antara kita untuk mengikuti satu sama lain di antara kita. Tidak. Karena kita bukan diperbudak kepada makhluk dengan makhluk yang lainnya. Tapi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga, da'watun nas takunu birifqi wal layyin wal ibti'ad anil ghildah wasyiddah. Pada dasarnya dakwah mengajak orang-orang itu dengan lemah lembut, dengan santun, dengan bijak, menjauhi kekerasan, menjauhi sikap keras. Ini asalnya dakwah seperti itu. Hingga tidak tiba-tiba dakwah tahu-tahu keras, tahu-tahu kejam, tahu-tahu bengis. Bukan seperti itu gambarannya. Adapun orang yang berkepentingan merusak dakwah, di kalangan orang-orang kufar, ahlul batil, maka mereka akan menyuap dari sisi ini ketika ada orang yang berdakwah pas sedang dari sisi dengan tegas, keras, kemudian menggambarkan bahwa Islam itu keras dan kejam. Padahal tidak demikian. Dakwah Islam asalnya rifq, lemah lembut, dengan santun, dengan bijak. Ya, tentunya kebijakan di sini adalah bukan kebijakan menurut pribadi masing-masing, tidak. Tapi dilihat dengan berkenaan dengan maslahatuddin, qawaid syariah, berkenaan dengan maslahat agama, kaidah-kaidah syariat. Bukan melihat kebijakan pribadi untuk maslahat pribadi, bukan itu. Tapi berkenaan dengan dakwah, ada kalanya lemah lembut dan ada kalanya keras. Ada kalanya dengan pena saja, ada kalanya juga dengan senjata. Fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Di surat Ali Imran di sana disebutkan pada ayat 159, Fabima rahmatim, karena rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, minallah lintalahum, sehingga kamu bisa bersikap lemah lembut. Kalau seandainya kamu itu faddan khalidal qalbi, sikap keras, hatinya kasar pada mereka, lan faddu min hawlik, tentunya mereka akan kabur, lari, menjauh dari dirimu. Ini umumnya demikian. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, karena itu maafkan mereka, mohon ampunlah untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Sehingga tidak salah paham. Jangan pernah mengira dakwah itu keras terus, enggak mungkin.
Dakwah itu lembut terus nggak mungkin. Tapi ada kalanya lembut, ada kalanya keras, tegas. Bahkan ada kalanya pena, ada kalanya dengan pedang. Atau menggabungkan keduanya. Dengan pena dakwah, lisan, dan sinan senjata. Ad-da'watu taqumu 'alal ilmi. Dakwah itu dibangun di atas ilmu. Sebutkan di surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Ini Nabi diperintah untuk mengatakan kepada umatnya seperti ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, di atas ilmu basirah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang-orang yang musyrik. Jadi menyeru di atas ilmu. Taqumu 'alal ilmi, 'ala basirah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir al-ayat yaqulullahu ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam ila saqalain al-jin wal ins. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat, Allah berfirman mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada siapa? Dua saqalain, dua golongan jin, bangsa jin dan manusia. Amrun lahu ay yukhbiran nas anna hadis sabil, untuk menghabarkan kepada orang-orang bahwasanya inilah jalannya. Ai tariqatuhu wa maslakuhu wa sunnatuhu. Wa hiya da'watu ila syahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah yad'u biha ala basiratin min dzalik wa yakin wa burhan wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basiratin wa yakinin wa burhan aqli wa syar'i. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar, berita kepada orang-orang tentang inilah jalannya. Jalannya yang ditempuh olehnya, sunnahnya yang diterapkan olehnya, yaitu dakwah kepada apa? Mengajak kepada apa? Persaksian, tidak ada sembahyang yang benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Mengajaknya di atas ilmu. Ilmu tentang yang diajak berkenaan dengan syahadatain, dua kalimat syahadat, dan berkenaan apapun yang diajak ke jalan Allah di atas ilmu, di atas yakin, di atas keyakinan, bukti, burhan itu bukti. Buktinya apa? Akli wa syar'i, bukti secara fitrah akal dan juga secara syariat. Ini mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Sehingga bukan mengajak di atas khayal, khurafat, atau dongeng-dongeng semata, hanya cerita-cerita khayal, rekaan yang tidak terbukti berkenaan dengan mengajak ke jalan Allah. Karena sebagian ada orang yang mengarang cerita palsu, kemudian mengatakan sedang berdakwah atas nama Allah atau Rasulnya. Wa qalu subhanallah unazzihullah ujallihu wa wa'dimuhu wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarik aw nadhir aw adil aw nadid aw walad aw walida aw sahiba aw wazir aw mashir tabaraka wa taqaddasa wa tanazzaha an dzalika kullahu 'uluwan kabira. Pada ucapan subhanallah, maha suci Allah, adalah maknanya aku mensucikan Allah, mengagungkannya, memuliakannya, mensucikan Allah dari semua tandingan, semua sekutu, semua yang dijadikan saingan atau tandingan atau lawan. Juga meniadakan dari sebagai anak atau memiliki ibu, orang tua, memiliki teman, pendamping, atau memiliki menteri-menteri, pembantu-pembantu. Maha suci Allah, maha berkah Allah, kebaikan pada Allah,
dan Allah suci semuanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini diingatkan pada kata subhanallah. Qala at-Tabari yaqulu ta'ala dzakarahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad. Jadi pada Imam Tabari menerangkan Allah berfirman mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, hadi da'watul lati adu ilaiha wa tariqatul lati ana 'alaiha min ad-du'a ila tauhidillah wa ikhlasil ibadah lahu min dunil aliha wal awsan wal intiha ila ta'ati wa tarki ma'siyati sabili wa tariqati wa da'ati ad'u ila Allah wahda la syarikalah. Inilah dakwaku. Aku mengajak ke arah tadi. Jalan yang saya berada di atasnya, yaitu berupa mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak beribadah kepada sembah yang lain, berhala-berhala, mengajak kepada taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Ini jalanku, ini metodeku, ini dakwahku. Aku mengajak kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin bidzalik wa yakin wa ilmin minni bihi ana. Wa yad'u ilayhi ala basiratin aidan min man taba'ani wa sadaqani wa aman bihi. Di atas basirah, di atas yakin, di atas ilmu. Di atas ilmu dari Allah, di atas ilmu dari Nabi Muhammad, di atas ilmu. Kemudian mengajak juga di atas ilmu orang-orang yang mengikuti beliau atau teman beliau, sahabat beliau atau orang yang beriman percaya kepada beliau. Wa subhanallah yaqulu ta'ala dzikruhu wa qul tanzihan lillah wa ta'dhiman lahu min ayyakuna lahu syarikun fil mulki aw ma'budun siwa fi sultani. Maha suci Allah, yang maha tinggi Allah. Penyebutannya diperintahkan untuk mengatakan tanzihanillah, untuk mensucikan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah daripada Allah memiliki sekutu. Allah tidak memiliki sekutu pada kerajaannya, tidak pula memiliki yang disembah selainnya dalam kerajaannya, tidak ada. Wa ma'ana minal musyrikin yaqulu wa ana bari'un min ahli syirki bih lastu minhum wa lahum minni. Saya berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Aku bukan bagian dari mereka dan mereka juga bukan bagian dariku. Ini penting. Bahwasanya orang boleh mengaku sebagai pengikut Rasul. Oleh orang mengaku, mengklaim sebagai pencinta Rasul atau pencinta pengikut Allah dan Rasulnya. Tapi ketika berbuat kesyirikan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal seperti ini. Mereka bukan bagian dari Rasul dan Rasul bukan bagian dari mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak neraka bagi orang-orang berbuat syirik, wa man yudhalimin min ansar. Orang-orang syirik itu, wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alal jannata wa ma'wahu nar. Orang yang berbuat syirik itu diharamkan jannah, tempat tinggalnya neraka, wa man yudhalimin min ansar, dan tidak memiliki penolong. Orang-orang zalim tidak memiliki penolong. Orang kalau sudah tidak ditolong oleh Allah, mau minta tolong kemana? Minta tolong kepada sekutu-sekutu yang jadikan sekutu selain Allah. Jelas tidak berguna. La tanfa'u syafa'ah wala khulla, tidak berguna syafaatnya orang-orang yang tidak mendapatkan izin dari Allah, tidak mendapatkan keridhaan dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi faedah dari ayat ini adalah yang pertama, perintah berdakwah kepada tauhid, mengutamakan daripada selainnya. Tapi bukan berarti hanya dakwah tauhid saja. Tapi dakwah tauhid tingkatannya lebih diutamakan dan lebih banyak durasinya dibandingkan yang lainnya. Tauhid itu terimplementasikan pada kata la ilaha illallah, terwujud daripada ungkapan la ilaha illallah, kata la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembah yang benar diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dai wajib untuk mengajak, menyeru di atas ilmu, ala basirah,
Di atas ilmu tentang ilmu agamanya akan untuk dia seru. Wa yanfa'un nas, memberikan manfaat kepada orang-orang. Wal jahil yaduru aktsar mimma yanfa'. Dengan orang-orang yang bodoh kok dakwahnya di atas kebodohannya, dia mau ngajak apa? Yang ada justru merusak gambaran tentang agama ini, kemurniannya. Sehingga bukan memberikan manfaat, justru membahayakan dan menghancurkannya lebih banyak dibandingkan memberikan manfaat. Yang keempat, mentanzihullah ta'ala 'ani syarik fi dzat was sifat. Mensucikan Allah Ta'ala dari segala penyekutuan syirik baik dalam zat maupun dalam sifat. Yang kelima, al-baradu minasyirki wa huwa sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah ka du'ail amwat aw al-ghaibin aw al-hukm bi ghairi al-islam. Berlepas diri dari segala kesyirikan, memberikan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada mayit atau orang-orang yang gaib, atau berhukum dengan selain hukum Islam. 6. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum bicara tentang agama dan beramal. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik di surat Muhammad ayat 19. Wa qala al-Bukhari pada kitabnya bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Qultu innal muslim la yastati ayaqula wa ya'mal amalan sahihan maqbulan qabla ayya'lam. Qabla ayya'lam. Seorang muslim itu tidak akan mungkin mampu untuk berbicara, berkata atau beramal tentang agama dengan amalan yang benar diterima kecuali setelahnya berilmu. Hingga nggak mungkin bisa diterima ucapannya atau perbuatannya tanpa belajar, tanpa ilmu. Maka penting ini untuk membangun dakwahnya, ajakannya di atas ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk duat ila tauhid, ila sunnah, ila ta'ah, dan menjadikan selamat, nambah timbangan kita kelak di yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selamat dari api nerakanya dan keluarga kita dan keturunan kita masuk dalam jannahnya dalam keadaan bahagia dan selamanya. Dapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.